warga nobar, gimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai, Bang Udin editor kasih komentarnya dulu dong. Bang, cewek gue suka larang-larang gue nongkrong sama temen, tapi gue suka nggak enak kalau nolak diajak. Tapi gue juga orangnya bucin sama pacar. Harus gimana bang? Mending lu kanan kanan kiri kanan R1 kanan kiri X ketiga deh bang. Cit kebal, biar lu kebal dari kayak gini-ginian bang. Ngadepin cewek tuh emang nggak ada habisnya bang. Susah banget, susah untuk ditebak, sumpah. Tapi lu mesti inget ini. Kadang-kadang terlalu bucin sama pasangan itu bisa membuatmu celaka. Contohnya orang ini. Wes sampah beduk kok iso njaluk mati piye ngene iki. Maksude. Piye maksudnya njaluk mati iki? Repot iki. Tapi kalau cewek lu worth it untuk dibucinin, kenapa enggak? Kalau lu udah bosen sama cewek lu, buat gua aja deh bang. Nah, biar lu sadar kalau jadi orang bucin itu bisa membahayakan, mending nonton film ini bang. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang ahli profesi jadi bodyguard dan nekat menghadapi mafia paling berkuasa di Asia demi menyelamatkan calon istrinya. Wow, kurang bucin apa itu bang? Ya udah, daripada berlama-lama lagi, langsung saja siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Bodyguard. 喂， 高天，我有件事情想跟你说。宝宝，你说，我听着呢。什么声音啊？你在干什么呢？我咕咚呢，出点状况。下班，走。过去，完了。是的，我们完了。我现在有点忙，等我结束了，我们好好聊聊，不要分手好不好？哎呦，我天哪！不用了。 把他们解决了，你让我早点下班就行。好。Film dibuka dengan memperlihatkan seorang cowok bernama Gao Tian yang sedang bekerja magang sebagai bodyguard untuk pengusaha kaya raya. Sebenarnya kualifikasi Gao Tian untuk melamar kerja sebagai bodyguard jauh dari ekspektasi pengawal pribadi pada umumnya, di mana biasanya berbadan kekar dan bertubuh tinggi. Namun sebaliknya, Gao Tian malah memiliki tampang pas-pasan, postur tubuh biasa saja, dan tingginya juga hanya sekitar 150 cm. Kalau ngelamar di Konoha pasti nggak bakal dilirik HRD nih. Syarat di sini kan harus good looking, tinggi lebih dari 180 cm, bisa bekerja di bawah tekanan, dan wajib menguasai segala jenis elemen. Yang penting kalau di Konoha itu nyarinya yang spek nabi boy. Untungnya Gao Tian memiliki teman yang kita sebut saja dia Agus. Dan Agus ini bekerja sebagai kepala keamanan yang merekomendasikan Gao Tian untuk bekerja dengan bosnya. Walaupun Gao Tian belum memiliki pengalaman dan sering berbuat cerobos saat bekerja, untungnya bosnya masih bisa bersabar menghadapi kekonyolan yang dilakukan olehnya. Saat Gao Tian dan Agus sedang berjaga di depan pintu kamar bos mereka, datanglah 3 cewek cantik dan seksoi yang sudah dipanggil untuk memijat bos mereka. Si Agus yang sejak dari lahir sudah punya mata keranjang pun menggunakan kesempatan itu untuk mengecek ketiga cewek itu sebelum dibolehkan memasuki kamar bosnya. Untungnya Gao Tian tidak terpengaruh untuk menggoda cewek lain dan memilih tetap setia kepada tunangannya. Saking bucinnya sama si doi, dia bahkan masih sempat mengangkat telepon dari tunangannya saat jam kerja. 喂， 喂，宝宝， 工作时间打什么电话？ 就一会儿。 Waduh, jangan ditiru ya ini. Kerja harus profesional, bos. Di dalam kamar, si bos sedang dipijat oleh ketiga cewek itu. Tiba-tiba mereka malah ingin menyerang si bos. Siapa sangka ketiga cewek itu sebenarnya adalah para penyusup yang ditugaskan untuk menghabisinya. Mendengar suara ribut-ribut dari dalam kamar, Gao Tian dan Agus segera masuk ke dalam untuk menyelamatkan bos mereka. Di situ Gao Tian tidak sengaja mencekik mati kedua cewek itu. Gara-gara dia shock, tunangannya tiba-tiba minta putus lewat telepon. Sedangkan cewek yang lain berhasil lolos. Dan naasnya Agus pun langsung dihabisi saat itu juga. 你怎么了？在想女人了。
Di saat Gao Tian masih sibuk melindungi bosnya yang dikejar-kejar oleh para musuh yang ingin membunuh bosnya itu, di tempat lain tunangan Gao Tian yang bernama Ana juga sedang terlibat dalam masalah, di mana dia hendak diculik oleh orang-orang jahat. Namun karena Gao Tian sedang dikepung oleh pasukan pembunuh bayaran yang mengincar bosnya, dia tidak bisa berbicara lebih lanjut dengan Ana dan terpaksa harus menghadapi pasukan tersebut. Tanpa diduga-duga, Gao Tian yang selalu terlihat konyol itu ternyata sangatlah overpower. Pada akhirnya, Gao Tian berhasil mengamankan bosnya sampai mereka tiba di tempat parkiran untuk segera pergi dari tempat itu. Sayangnya di waktu bersamaan, Ana berhasil diculik oleh orang-orang jahat tadi. Anna. Setelah mengetahui kalau Ana diculik, Gao Tian segera berusaha mencari informasi tentang siapa orang yang telah menculik tunangannya itu. Dia pun mengunjungi hotel tempat terakhir kali Ana berada dan menemukan bahwa ada 2 orang polisi yang sedang menginterogasi para saksi yang melihat insiden penculikan tersebut. Saat menguping pembicaraan mereka, Gao Tian malah dihampiri oleh Mbak Polwan yang merasa curiga padanya karena melihat ada darah di kemeja yang dipakai oleh Gao Tian saat itu. Bukannya memberikan penjelasan, Gao Tian malah flexing diri sendiri di hadapan kedua polisi itu sebelum kabur dengan menunjukkan keahlian bela dirinya tersebut. 别追我了！起来！我的头没事吧？ 好的，好的。 Di tempat lain terlihat beberapa orang yang ditahan sedang disiksa oleh para penjaga di sana secara tidak manusiawi, di mana mereka ada yang disiksa dengan dipukul, disetrum hingga diikat dan dimasukkan ke dalam air yang banyak tikusnya. Ternyata disinilah Ana dibawa setelah diculik dan orang yang mendalangi penculikannya itu adalah temannya sendiri yang bernama Lia. Sejak awal Lia memang berniat untuk menjebak Ana dengan berkata kalau dia akan memperkenalkan Ana kepada seorang cowok ganteng yang kaya raya. Tapi ternyata Lia malah ingin menjual Ana ke tempat perdagangan manusia karena menurutnya cewek cantik seperti Ana ini pasti bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. 就已经不算是个人了。早点接受这一点，理应拿你们凑数。 Gemes aku sama cewek-cewek ini tuh. Di otaknya tuh cuma duit. Ada cowok ganteng dikit, nengok. Ada cowok yang duitnya banyak, nengok. Setelah itu, Lia membawa Ana beserta tawanan lainnya masuk ke sebuah ruangan di mana cowok yang menculik Ana itu sudah berada di sana. Rupanya cowok itu bernama Falcon dan selama ini dia bertugas untuk menangkap para wanita yang akan dijual. Di situ, Falcon memberi makan pada para wanita dan meminta mereka untuk menghiburnya. Kalau mereka bersedia, Falcon berjanji tidak akan memasukkan mereka lagi ke tempat penyiksaan. Ana yang tidak mau disiksa pun langsung menghibur Falcon dengan menari. Aduh. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan bos besar dari organisasi laknat ini yang bernama Tuan Chow Fei. Dia tampak sedang menyantap makan malamnya sambil menginterogasi 3 orang polisi yang menyusup ke organisasinya. Dan tanpa ampun dia langsung menghabisi mereka semua. 我说的都是真的。 Sementara itu Gao Tian yang masih galau karena belum bisa menemukan keberadaan Ana terlihat sedang luntang-lantung di jalanan. Dia sedang memikirkan cara untuk menemukan calon istrinya tersebut. Tidak lama setelah itu Gao Tian mendapat sebuah ide brilian. Dia lantas menghampiri seorang gelandangan dan memintanya untuk bertukar baju. Dia bahkan bersedia membayar gelandangan itu asalkan mau tukeran baju dengannya. Entah apa yang ada di pikirannya. Tapi setelah itu Gao Tian langsung akting jadi gembel dan tidur di pinggir jalan. 这是我的晚饭，给你吧。要是留点钱就好了。
Lalu saat terbangun dari tidurnya, Gao Tian mendapati dirinya sudah berada di sebuah sel dan tangannya sudah diikat. Ternyata dia diculik dan dibawa ke tempat perdagangan manusia, tempat di mana Ana disekap. Jadi sebenarnya dia memang sengaja cosplay menjadi gelandangan agar bisa dibawa ke tempat tersebut. Ternyata Gao Tian tidak sekonyol yang kita pikirkan. Setelah berhasil keluar dari sel dengan teknik malingnya, dia pun menelusuri bangunan tersebut dan menemukan beberapa gadis yang sedang diikat di dalam kolam tikus tersebut. Melihat itu, Gao Tian merasa prihatin dan kesal karena tidak menyangka ada orang-orang yang tingkah lakunya lebih kejam dari Saiton. Saat lagi berkeliling gedung, Gao Tian tidak sengaja ketahuan oleh penjaga yang sedang ronda malam di sana. Dia pun buru-buru kabur dan masuk ke sebuah kamar yang ternyata itu adalah kamarnya Lia. Saat melihat Gao Tian yang tiba-tiba masuk ke kamarnya, Lia bermaksud ingin menggoda Gao Tian untuk mempermainkannya. Namun karena dia adalah calon suami yang bucin, setia dan juga kuat imannya, Gao Tian pun tidak tergoda dan malah mengajak Lia untuk bertarung. 来嘛，来呀！ 你别演了，行不行？ Sayangnya, aksi Gao Tian terhenti setelah ditodong pistol oleh Lia dan akhirnya dia kembali ditangkap dan dibawa ke hadapan Falcon. Awalnya Gao Tian mau langsung dihabisi, namun Falcon malah menginginkannya agar mati secara perlahan-lahan dengan menyiksanya sampai semua organnya sudah tidak berfungsi lagi. Saat Gao Tian hendak dibawa pergi untuk segera dieksekusi, Gao Tian tiba-tiba berkata kalau tempat ini sudah dikepung oleh polisi. Dan benar saja, sesaat kemudian para polisi langsung datang menyergap tempat tersebut. 行动！别动！ Saat Lia mau kabur, tiba-tiba dia mendapat informasi dari bos besarnya. Siapa sangka Falcon sebenarnya adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Dan sejak awal, dia memang ditugaskan secara rahasia untuk menyelidiki organisasi laknat tersebut. Setelah mengetahui identitas asli Falcon, Lia segera menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Falcon. Namun, anak buah Lia langsung tumbang setelah dikalahkan oleh Falcon dengan sangat mudah. Alhasil, Lia terpaksa turun tangan sendiri. Dan saat dia hendak membunuh Falcon, tiba-tiba Gao Tian muncul dan malah mengajak Falcon untuk gelut dengannya. Di saat yang bersamaan, Lia yang masih mencoba untuk menghabisi Falcon justru dihabisi duluan oleh Falcon yang langsung menembaknya. Meski Gao Tian tahu kalau Falcon adalah polisi yang menyamar, tapi dia tidak mau melepaskannya begitu saja karena dia masih membutuhkan Falcon untuk menemukan di mana Ana berada sekarang. Pada akhirnya, mereka berdua pun sepakat untuk bekerja sama menyelamatkan Ana. Falcon pun membawa Gao Tian ke rumahnya. Di rumahnya, Falcon pun menceritakan awal mula bagaimana dia bisa menyamar dan masuk ke dalam sindikat laknat tersebut agar Gao Tian bisa lebih mempercayainya. Dari ceritanya diketahui bahwa pihak kepolisian sudah lama menyelidiki kasus sindikat perdagangan manusia yang dipimpin oleh Tuan Chove itu. Karena sudah ada beberapa polisi yang menjadi korban akibat menyelidiki sindikat tersebut, makanya identitas Falcon dirahasiakan demi melindunginya. 发现国宝算个屁，这帮人吃人不吐骨头。 没能耐干这种大事，我只想救回我女朋友。 如果抓不到克夫的话，他们就白死了。 我可以答应跟你一起行动。 接下来我要见金刚，他负责贩卖人口，你女朋友应该就在他手里。 Tidak lama kemudian, si Mbak Polwan yang diketahui bernama Ting itu tiba-tiba sudah masuk ke dalam rumahnya Falcon. Ternyata diam-diam Ting mengikuti mereka dari belakang dan dia juga sudah mendengar pembicaraan mereka barusan. Tanpa basa-basi, Ting berniat untuk bekerja sama dengan mereka berdua untuk menyelidiki tentang sindikat tersebut karena entah kenapa dia lebih percaya kepada mereka berdua daripada rekan-rekannya di kepolisian. Namun mereka menolak untuk bekerja sama karena Ting terlalu cerewet dan mereka berdua pun buru-buru kabur dari sana. 你不知道那辆车没有油了吗？怎么不带上他？带上它。搞定。哎，人呢？ Setelah
Setelah itu mereka pergi ke sebuah tempat jagal daging dan bertemu dengan seseorang bernama King Kong untuk bertanya soal keberadaan Chow Fei agar mereka bisa menemukan petunjuk di mana Ana saat ini. Namun King Kong tidak bersedia memberitahu informasi apapun kalau mereka belum menunjukkan seberapa jantannya mereka. Pada akhirnya Gao Tian dan Falcon harus menghadapi anak buah King Kong terlebih dahulu dalam pergelutan yang sangat sengit. Setelah berhasil mengalahkan anak buahnya, kini giliran King Kong yang harus mereka tumbangkan. Karena King Kong ini memiliki badan besar dan tenaga yang kuat, Gao Tian dan Falcon sempat kewalahan saat menerima serangan dari lawannya itu. Namun berkat kecerdikan dan kerjasama yang kompak dari mereka berdua, akhirnya King Kong pun berhasil dilumpuhkan. King Kong yang kalah pun langsung diikat di meja untuk diinterogasi. Saat Falcon bertanya soal Chow Fei, sayangnya King Kong menjawab kalau dia sama sekali tidak mengetahui di mana tempat persembunyian Chow Fei. Karena bosnya itu bukan tipe orang yang bisa percaya kepada siapapun, sehingga dia lebih memilih untuk menghampiri bawahannya jika sedang membutuhkan jasa mereka. Di sisi lain, Gao Tian menyelamatkan para korban yang disekap di tempat tersebut. Meski sayangnya, dia tetap tidak bisa menemukan Ana di salah satu korban yang ada di sana. Karena tidak menemukan Ana di sana, mereka pun hendak pergi saja dari tempat itu. Sebelum mereka pergi, King Kong sempat memberitahu kalau sebagian korban penculikan dibawa oleh anak buah Chow Fei lainnya yang bernama Peter untuk dijadikan kelinci percobaan untuk mengetes barang haram yang mereka buat sendiri. Setelah mengetahui informasi tersebut, Gao Tian dan Falcon segera pergi menghampiri Peter di markasnya. Meski tidak tahu siapa mereka, anehnya si Peter ini malah menyambut mereka dengan hangat dan ramah. Bahkan Peter tidak sungkan memperlihatkan produksi pembuatan barang haramnya itu. Bisa dibilang Peter ini seperti ilmuwan gila yang narsis banget sampai dia kelihatan begitu bangga bisa membuat obat-obatan haram itu yang dia sebut sebagai sebuah keajaiban. 这都不重要，没有疾病，我就能创造绝对完美的世界。 Namun Gao Tian langsung dikejutkan saat melihat beberapa orang tengah ditahan di sebuah ruangan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Melihat situasi mengerikan itu, Gao Tian semakin merasa khawatir dengan tunangannya. Untungnya Ana tidak ada di antara orang-orang yang dijadikan bahan eksperimen itu. Namun saat mereka hendak pergi dari ruangan itu, tiba-tiba Peter mengurung mereka di dalam dan langsung menekan tombol dari alat kontrol yang dipegangnya. Saat siuman, Gao Tian dan Falcon sudah dalam kondisi terikat di sebuah ruangan. Ternyata Peter sengaja menjebak mereka untuk dijadikan salah satu kelinci percobaannya. Saat mereka hampir saja mau disuntik rabies sama Peter, ting datang Mbak Wonder Woman untuk menyelamatkan mereka berdua. Gao Tian，你大爷了！ Di tempat lain, anak buah Tuan Chow Fei yang lainnya yaitu Sarah terlihat sedang mengawasi para anak buahnya yang tengah berlatih memanah dengan menggunakan orang sungguhan sebagai papan bidikannya. Tidak lama kemudian, salah satu anak buah Sarah melihat kedatangan Gao Tian, Falcon, dan Ting ke markas mereka. Tanpa pikir panjang, dia pun segera melaporkan hal tersebut kepada bosnya itu. Mengetahui informasi itu, Sarah segera memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap-siap di posisi mereka masing-masing. Dan saat waktunya tiba, mereka segera menyerang ketiganya dengan hujanan anak panah dari berbagai sisi. Menyadari kalau musuh sudah mengetahui keberadaan mereka, Falcon langsung beraksi dan menumbangkan satu persatu anak buah Sarah.
Di sisi lain, Ting tengah berhadapan langsung dengan Sarah. Dalam pertarungan mereka, keduanya pun menggunakan keahlian masing-masing untuk melumpuhkan lawan mereka. Sialnya di tengah pertarungan, peluru di pistolnya Ting habis dan membuatnya harus melanjutkan pertarungan dengan tangan kosong. Tapi siapa sangka, situasi ini malah menguntungkan bagi Ting, di mana ternyata Sarah ini sangat lemah kalau soal pertarungan jarak dekat. Hingga pada akhirnya Sarah berhasil dilumpuhkan oleh Ting dengan mudah. Sementara itu, Gao Tian juga kembali sukses menyelamatkan para korban yang disekap oleh Sarah. Di waktu bersamaan, Sarah yang diinterogasi oleh Falcon dan Ting terpaksa memberitahu kalau Anna kemungkinan akan dijual ke pasar gelap oleh bosnya besok. Meski Sarah sudah memberikan informasi kepada mereka, nyawanya tetap tidak bisa terselamatkan dan akhirnya dia pun tewas di tangan Ting. 说白了，那就只有一种可能，被科夫先生。说，南岛的山上只有一座建筑。给你的回礼。 Di atas gedung, Ting bertemu dengan rekan kerjanya, yaitu Inspektur Jia, untuk meminta dikirimkan bala bantuan pasukan saat meringkus acara pelelangan pasar gelap yang akan diadakan oleh Tuan Chove besok. Tidak lama setelah Ting pergi, seorang polwan datang menghampiri Inspektur Jia dan langsung menembaknya. Tanpa diduga, polwan itu adalah mata-mata dari pihak si bos besar. Keesokan harinya, Gao Tian, Falcon, dan Ting menyusup masuk ke dalam acara pelelangan tersebut. Demi melancarkan misi mereka, ketiganya pun berpencar untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Di mana Falcon sendiri langsung menemui si bos besar yaitu Tuan Chove di sebuah ruangan VVIP. Di ruangan itu, Tuan Chove sedang melelang sebuah pedang warisan negara tetangga yang telah dicurinya. Namun, yang membuat Falcon terkejut adalah saat dia melihat kepala polisi dan polwan yang berkhianat itu juga berada bersama dengan Tuan Chove di sana. Ternyata selama ini sindikat perdagangan manusia milik Tuan Chove sulit diberantas bukan karena Falcon, Ting ataupun polisi lainnya yang tidak sanggup menyelidiki kasus tersebut, melainkan itu semua terhambat karena ada campur tangan dari atasan mereka sendiri yang sudah korup dan malah bekerja sama dengan pria kriminal yang tidak memiliki hati seperti Tuan Chove itu. 从我开始调查科夫集团，到写出来才走到科夫面前，但是没想到会在这里见面。我保证你们的，这不是我的人。 是啊， Nggak di Cina, nggak di Indonesia. Polisi korup ini ternyata masalah internasional, guys. Bahkan saking tidak memiliki hati nurani sama sekali, dengan enteng Tuan Chove malah menghabisi si kepala polisi dan polwan yang berkhianat itu dengan pedang tersebut. Hanya gara-gara dia kesal karena tidak tahan mendengar ocehan dari kepala polisi. Setelah itu dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Falcon. Dan pertarungan antara Falcon dan anak buah Tuan Chove pun dimulai. 既然他那么着急， Di situasi lain, saat ini Ting sedang berhadapan dengan Lia. Karena terus diprovokasi oleh Ting, emosi Lia pun mulai terpancing dan dia langsung menyerang Ting secara membabi buta. Namun karena dari segi bertarung, Ting lebih berpengalaman, alhasil Lia pun berhasil ditumbangkan oleh Ting dengan sekali serangan. Di tempat lain, Gao Tian menemukan sebuah ruangan di mana di dalam sedang diadakan pelelangan para wanita cantik yang hendak dijual ke pria-pria hidung belang. Emosi Gao Tian pun langsung memanas saat dia melihat Anna berada di sana untuk dilelang di hadapan banyak orang. Tanpa pikir panjang, Gao Tian langsung menerobos masuk ke dalam dan hendak membawa pergi Anna dari tempat itu. 290万，300万。 Saat mereka hendak kabur, apesnya pintu keluarnya terkunci dan lagi-lagi Gao Tian harus berhadapan kembali melawan anak buah Tuan Chove yang langsung datang mengepung mereka. Tapi jangan meremehkan Gao Tian yang kecil-kecil cabai rawit ini, karena sekali lagi dia berhasil mengalahkan semua musuhnya dengan secepat kilat.
Setelah berhasil keluar dari tempat pelelangan itu, Hana mengajak Gao Tian untuk kabur berdua. Dia juga mengatakan kalau dirinya ingin segera menikah. Hana akhirnya yakin kalau Gao Tian memang orang yang tepat untuknya. Bahkan dia rela menghadapi bahaya untuk menyelamatkan dirinya. Gao Tian pun berkata bahwa semua itu memang tugasnya. Menurut dia, Hana adalah wanita yang worth it untuk dibucinin dan layak diperjuangkan sampai mati. Namun sekarang dia ingin kembali ke dalam untuk menyelamatkan Falcon dan Ting. Hana pun berusaha menahan agar Gao Tian tidak masuk lagi karena itu sangat berbahaya. Akan tetapi Gao Tian sudah membulatkan pilihannya untuk menolong kedua temannya. Gao Tian, Gao Tian. Kembali lagi ke Falcon. Terlihat Falcon yang sudah mulai kelelahan hingga kesulitan untuk bertarung dengan anak buah Tuan Chauffeur yang pantang mundur itu. Belum lagi Tuan Chauffeur juga langsung turun menyerang Falcon yang semakin terpojok. Namun tiba-tiba Ting muncul untuk menolong Falcon. Namun apa daya, upaya Ting tidak terlalu membuahkan hasil karena tenaga musuh jauh lebih kuat darinya. Saat Falcon dan Ting hendak diserang oleh Tuan Chauffeur dan anak buahnya, Gao Tian datang tepat waktu dan bersiap untuk melawan mereka berdua. Awalnya Gao Tian sempat kesulitan bertarung dengan tangan kosong, sedangkan kedua lawannya ada yang memakai pedang untuk menyerangnya. Tapi karena kecerobohan anak buahnya Tuan Chauffeur, dia tidak sengaja memecahkan kaca pelindung tempat sebuah pedang disimpan, sehingga pedang itu langsung diambil olehnya dan pertarungan bak gladiator antara keduanya pun dimulai. Saat kedua pedang mereka terlepas, Tuan Chauffeur berniat melemparkan pedang miliknya kepada anak buahnya. Namun dengan sigap, Gao Tian justru langsung menangkapnya dan anak buah Tuan Chauffeur pun ditusuk oleh Gao Tian dengan pedang itu hingga koit di tempat. Sedangkan Tuan Chauffeur yang ditinggal sendirian berusaha untuk membujuk Gao Tian agar mau bergabung menjadi anak buahnya dengan diiming-imingi kekayaan yang berlimpah, cewek-cewek cantik dan pangkat yang lebih tinggi. Namun tentu saja Gao Tian tidak semudah itu untuk dipengaruhi oleh iblis seperti Tuan Chauffeur. Malah Gao Tian jadi semakin emosi dan langsung mengajar Tuan Chauffeur secara brutal tanpa ampun. Naasnya Gao Tian terkena tembakan hingga kondisinya terlihat sangat mengkhawatirkan. Sementara Tuan Chauffeur yang merasa sudah menang tampak tertawa bahagia saat melihat ketiganya sudah terpojok seperti seekor tikus yang masuk ke dalam jebakan. Namun plot twistnya, saat Tuan Chauffeur hendak menghabisi mereka bertiga, tiba-tiba pasukan polisi datang dan langsung meringkus mereka semua. Siapa sangka pasukan itu ternyata dipimpin oleh Inspektur Jia yang masih selamat berkat rompi anti peluru yang dipakainya, sehingga tembakan waktu itu tidak berakibat fatal baginya dan hanya meninggalkan luka kecil saja di tangannya. Tuan Chauffeur yang masih bersikap angkuh meski sudah tersudut pun akhirnya tewas setelah ditembak oleh Inspektur Jia. Di akhir film terlihat Gao Tian yang ditawari oleh Falcon dan Ting untuk masuk ke kepolisian. Namun dengan halus dia menolak tawaran itu karena dia masih harus menyusul Anna untuk segera menikahinya. Dan film pun tamat. Dari film ini kita diingatkan bahwa sesuatu yang berlebihan itu terkadang gak baik juga. Sama kayak kalau terlalu bucin sama pasangan, yang ada malah buat kamu celaka dan jadi terlibat dalam masalah besar. Tapi kalau si doi emang worth it buat diperjuangkan dan dicintai secara ugal-ugalan, ya kenapa enggak ya kan? Tapi kalau cewek kalian cuma jadi beban, mending tendang aja ke laut. Dan segitu dulu dari Mas Burhan Sang Kicomania. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Kau jelajah.